Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Linawati Andarini, NPM 2019-215-00374 dari kelas R4E. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi singkat tentang masalah dan perencanaan bahasa guna memenuhi tugas mata kuliah Sosiolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Ira Mayasari, SIK MPD. Baik, masalah dan perencanaan bahasa. Di setiap negara memiliki masalah bahasa yang berbeda-beda. Semua itu dipengaruhi oleh keadaan situasi kebahasaan di dalam negara tersebut. Jadi, setiap negara yang sudah memiliki sejarah kebahasaan yang cukup dan hanya memiliki satu bahasa saja cenderung tidak memiliki masalah kebahasaan. Seperti contoh Saudi Arabia, Jepang, Belanda, dan Inggris. Masalah dan perencanaan bahasa meliputi komunikasi kebangsaan, kebijakan bahasa, lalu ada keberagaman bahasa, dan yang terakhir perencanaan bahasa. Untuk menjamin kelangsungan komunikasi kebangsaan perlu adanya perencanaan kebahasaan. Sebelum itu kita bahas terlebih dahulu kebijakan bahasa. Kebijakan bahasa adalah suatu usaha negara, kenegaraan suatu bangsa untuk menentukan dan menetapkan dengan tepat fungsi dan status bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di dalam negara tersebut. Tujuannya agar dapat berlangsungnya komunikasi kebangsaan dan komunikasi intrabangsa yang baik tanpa menimbulkan gejolak sosial dan emosional yang dapat mengganggu stabilitas bangsa. Nah, selanjutnya ada keberagaman bahasa. Di sini ada ragam lisan dan tulis, ragam baku dan tidak baku, lalu ada ragam sosial dan fungsional. Di sini juga ada berbagai tipe negara. Di sini yang pertama ada endoglosik. Endoglosik adalah negara yang bahasa resminya dipengaruhi oleh bahasa ibu dari mayoritas populasinya. Yang kedua ada eksoglosik, yaitu negara yang mengangkat bahasa eksternal sebagai bahasa resminya. Dan yang terakhir ada eksoglosik dan endoglosik, yaitu negara yang di dalam fungsi-fungsi nasional dan resminya terpecah antara bahasa yang asli dan bahasa non-asli. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa atau language planning yaitu usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh perencana. Contoh, pembuatan ejaan yang normatif. Lalu ada pembuatan kamus bahasa. Lalu yang terakhir, pembuatan terjemah. Nah, seperti itu. Jadi, di setiap negara itu pasti ada masalah dan perencanaan bahasa. Kecuali negara yang sejarah bahasanya tadi sudah cukup dan hanya memiliki satu bahasa saja, mungkin tidak memiliki masalah kebahasaan seperti itu. Nah, ini tadi sedikit materi tentang masalah dan perencanaan bahasa dari saya.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.